Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 12. Mantra Pengikat Jiwa. Minggu demi minggu telah berlalu begitu cepat. Waktu di desa terlihat berjalan sangat lambat, tapi bagi Bowo, waktu berputar hanya di sekitar nama Safira di setiap detiknya. Setiap gerak-gerik Safira, setiap helai rambut yang tertiup angin, dan setiap senyum tipisnya yang ditujukan kepada orang lain, membuat hati Bowo terlena dan membara dalam sunyi. Bagaimanapun juga gue harus bisa dapetin Safira. Gak boleh ada lelaki lain selain gue yang memiliki keindahan tubuhnya. Siang hari, Bowo tetap bekerja seperti biasanya. Dia melayani pasien, membuat ramuan, lalu memijat orang tua yang sudah renta. Namun saat malam, rumah itu berubah menjadi ruang ritual. Bowo sudah mempersiapkan altar di ruangan tersembunyi. Dia mulai menyalakan 7 lilin berwarna hitam, menaruh foto Safira yang diselipkan di antara kelopak bunga kantil, dan menggantung sehelai rambut Safira di atas asap kemenyan. Safira, namamu selalu kuingat, kecantikanmu hanya untukku, ikat jiwanya Safira, tundukkan hatinya Safira, jadikan Safira seutuhnya untukku. Suara Bowo terdengar, matanya memancarkan cahaya merah. Semenjak malam itu, keluarga Safira mulai berubah. Bu Nur yang semula sehat dan ceria, kini tiba-tiba sering sakit kepala dan linglung. Ia pernah memasak air lalu lupa untuk mematikan kompor hingga hampir membakar dapurnya. Pak Darsan juga mendadak sering mengigau dalam tidurnya. Ia sering menyebut nama Bowo dalam tidur sambil berkata bahwa anak itu baik, harus jadi menantuku. Safira mulai goyah. Setiap malam ia bermimpi berjalan menuju rumah tua dan mimpi itu selalu berulang, seolah memanggilnya untuk datang. Terkadang ia melihat Bowo menunggunya di beranda dengan senyum penuh kasih, namun di balik senyum itu, matanya selalu menghitam. Dan di belakang tubuhnya berdiri bayangan seorang dengan wajah yang tak terlihat. Pagi harinya, Safira menghampiri ibunya yang sedang duduk sambil melipat kain. Ia bercerita pada ibunya, "Bu, akhir-akhir ini aku sering mimpi aneh. Aku sering mimpi dipeluk sama Mas Bowo." "Itu cuma mimpi, Nak. Bowo anaknya baik. Ibu malah senang kalau kamu dekat dengan Bowo, apalagi kalau sampai kamu menikah dengannya." Safira mengerutkan dahi. Pasti ada yang gak beres nih, pikir Safira. Karena sikap kedua orang tuanya terasa aneh, namun Safira tidak berpikir jauh dan dia tidak berpikir yang macam-macam. "Tapi kenapa tiap aku bangun, dada aku terasa sesak, dan aku merasa seperti didekap seseorang?" Bu Nur tak menjawab, ia hanya tersenyum, namun senyumnya terlihat aneh, raut wajahnya nampak kosong dan tidak seperti biasanya. Sore harinya, Bowo kembali menyapa Safira saat gadis itu sedang menjemur pakaian. "Safira," kata Bowo dengan lirih. "Fir, kamu tahu gak? Kalau aku sering mikirin kamu. Apakah aku gak pantas bersamamu? Tapi bolehkan kalau aku berharap kita bisa lebih dari sekadar teman?" Rayuan Bowo mulai menyebar ke telinga Safira. Safira hanya terdiam. Ia merasa mulutnya ingin menolak, tapi kata-katanya begitu berat untuk keluar, untuk diucapkan. Seolah hatinya digenggam sesuatu yang tak terlihat olehnya. "Maaf, Mas, saya belum siap untuk dekat dengan siapapun." Saat Safira berkata begitu, air matanya menetes tanpa sebab. Ia sendiri merasa bingung, kenapa tubuhnya menolak, namun hatinya berontak. Bowo tertawa saat menyelesaikan ritual berikutnya. Perlahan-lahan dan satu persatu mereka masuk ke dalam pengaruh pelet gue. Dan ketika tubuh Safira menjadi milik gue, maka Bowo tak meneruskan kata-katanya, ia tertawa lebar. Di altar, api lilin hitam menyala lebih tinggi dari biasanya, dan dari belakang Bowo, bayangan mulai terlihat lebih jelas. Ia kini berjalan pelan menuju altar,
sambil tertawa pelan seperti dirinya telah puas mendapat mainan barunya. Malam datang perlahan, angin di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Randy terbangun dari tidur karena mendengar suara samar dari balik dinding, gumaman lirih seperti doa atau mantra. Dengan langkah pelan, Randy menyusuri koridor menuju ruang belakang, ruang rahasia tempat Bowo sering mengurung diri. Pintu sedikit terbuka, dari celahnya terlihat cahaya lilin hitam. Ia mengintip dan apa yang ia lihat membuat tengkuknya merinding. Randy melihat Bowo sedang duduk sila di tengah lingkaran garam dan bunga kantil kering. Di hadapannya, asap kemenyan membumbung perlahan. Mulutnya komat-kamit tak henti. Dan di tangan kanannya tergenggam erat sebuah foto. Foto Safira. "Mas, lo lagi ngapain?" Suara Randy terdengar pelan. Bowo tak menjawab. Matanya tetap terpejam, mulutnya masih melafalkan mantra. "Mas, hentikan! Safira orang baik, Mas. Jangan lo sakiti dia. Jangan lo pelet dia, sadar Mas." Akhirnya Bowo membuka mata dengan tatapan kosong, tapi berkilat seperti bara api yang tak padam. "Gue bukan nyakitin dia, gue cuma pengen Safira jadi milik gue. Kenapa lo larang-larang gue? Jangan-jangan lo naksir juga ya sama Safira?" "Gila lo, Mas," ucap Randy gemetar. "Lo tuh udah tunangan. Lo lupa sama Maya? Cewek yang lo tinggalin di kota." Bowo menggeram, suaranya berubah berat, seolah bukan hanya dia yang bicara. "Maya bukan tunangan gue. Yang gue pengen cuma Safira." "Mending lo diam Ren, gak usah banyak bacot." Randy mundur satu langkah, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, jangan terusin, kasihan Safira. Gue tahu lo udah berubah, dan gue tahu ada yang salah dari lo sejak pindah ke sini. Lo masih waras kan, Mas? Masih bisa milih jalan yang baik dan benar." Bowo terdiam, ia menatap Randy dengan begitu tajam, seolah menimbang atau menahan sesuatu yang hendak keluar dari tubuhnya. Namun akhirnya ia bicara. "Gue gak bisa berhenti Ren, gue udah terlanjur jatuh hati padanya." Randy menatap kakaknya dengan getir. Sebelum pergi, ia meninggalkan kata-kata terakhir. "Dengar ya, kalau lo maksa nikahin Safira pakai cara kayak gini, gue jamin itu pernikahan lo sama Safira gak bakal bertahan lama. Dan lo bakal kehilangan lebih dari yang lo pikir. Ingat, Mas. Maya gak bakal diam." Setelah Randy pergi, Bowo kembali menatap foto Safira. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di altar, api lilin mendadak membesar. Dan dari balik asap kemenyan, sosok berkulit hitam mulai muncul perlahan. Sosok itu tertawa lalu berkata, "Kau hampir berhasil, Bowo. Tinggal satu malam lagi dan dia akan jadi milik kamu selamanya." Pertunangan antara Bowo dan Maya sebenarnya sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu, karena kesepakatan orang tua. Ayah Maya adalah pengusaha besar. Memiliki saham di beberapa SPBU Pertamina, puluhan kios pasar, hingga jaringan dealer motor di 3 kota. "Kalau kamu menikahi Maya," kata Pak Ragil suatu malam, "hidupmu akan aman. Kamu tinggal duduk, dan semua usaha itu akan jadi milikmu." Namun bagi Bowo, semua itu tak lebih dari perangkap. Ia tak mencintai Maya. Bahkan tidak pernah menyentuh hatinya, meski Maya adalah perempuan cantik, sopan, dan selalu patuh. "Gue gak butuh warisan, gue gak butuh kemewahan. Gue hanya butuh Safira seorang," gumam Bowo pada dirinya sendiri. Di hadapan lilin hitam yang kembali menyala malam itu. Safira, baginya, bukan sekadar perempuan cantik. Sementara Maya hanya bagian dari masa lalu yang dipaksakan. Sementara itu, di tempat lain,
Randy mencoba untuk menghubungi Maya. Maya, yang kini tinggal di kota bersama kedua orang tuanya, terdengar sedikit gugup saat menerima telepon. Halo? Randy? Sudah lama banget kamu gak pernah ada kabar. Ada apa kamu telepon? Maaf, Maya, aku cuma ingin tahu, kamu masih ada hubungan sama Mas Bowo? Suara Maya di ujung telepon berubah ragu. Kami masih tunangan, sejak dia pergi ke desa itu, dia jadi berubah, gak pernah menghubungi aku lagi. Kamu gak curiga? Jujur, aku udah curiga sama dia. Dan akhir-akhir ini aku sering mimpi aneh. Mimpi apa? Aku mimpi ada perempuan pakai cadar, berdiri di depan kamar. Perempuan itu berkata bahwa Bowo harus tanggung jawab atas bayi yang ada dalam perutku. Randy terdiam. Jantungnya berdetak tak karuan. Maya, kamu hamil? Iya Ren, sudah 3 bulan. Tapi aku gak ngerti ini kenapa aku bisa hamil. Pagi harinya, Randy duduk sendiri di tepi sungai kecil di belakang rumah tua. Wajahnya terlihat murung, matanya sayu, ponselnya masih dalam genggaman, panggilan dari Maya tadi malam masih terngiang jelas di telinganya. Aku hamil, Ren sudah 3 bulan, aku bahkan gak pernah disentuh siapa-siapa selain Bowo. Sebelum Bowo pergi, dia tidur bersamaku. Randy mengepalkan tangan. Air sungai mengalir tenang, tapi isi kepalanya kacau. Lalu, tanpa bisa dibendung, ia mengumpat keras. Bajingan lo Bowo. Anak orang lagi hamil, malah lo melet anak orang juga. Gila lo, Mas. Ia melempar batu ke sungai sekeras-kerasnya. Air memercik tinggi, tapi amarah di dadanya tak berkurang. Lo tinggalin Maya begitu aja, padahal dia tunangan lo, dan sekarang lo malah moyak-moyak Safira yang bahkan gak salah apa-apa? Lo bukan cuma pecundang, lo cuma mempermainkan dia. Raut wajah Randy terlihat sangat kesal. Randy akhirnya pulang dengan langkah berat. Di dalam rumah, ia melihat Bowo sedang menyapu di halaman depan, sikap yang tampak normal di mata tetangga, tapi baginya itu semua adalah topeng. Randy menghampirinya. Langsung to the point. Mas, lo tahu kan kalau Maya lagi hamil? Bowo tak berhenti menyapu. Gue tahu. Lo gak mikir buat tanggung jawab. Tanggung jawab apa Ren? Maya sendiri yang minta begituan, berarti bukan salahku kan kalau dia hamil. Bajingan lo, Mas. Lo cuma mempermainkan Maya. Randy memukul tembok rumah keras-keras. Lo tuh manusia atau bukan, Mas? Yang bisa seenaknya mainin hidup orang. Bowo menatap adiknya. Tenang. Dalam. Tapi menyeramkan. Kalau lo suka sama Maya, terusin aja sama Loren, gue sih udah gak mau sama dia. Randy duduk sendiri di kamar. Ia menatap foto masa kecilnya bersama Bo dan Maya yang terselip di dompet lama. Maafin gue, Maya. Gue harus cari cara buat nyelamatin lo, termasuk nyelamatin Safira dari kakak gue yang udah bukan kakak gue lagi. Di kota, Maya terbangun tengah malam. Cincin tunangan di jarinya terasa panas. Ia segera melepasnya dan menaruhnya di meja. Namun saat kembali dari kamar mandi, cincin itu kembali melingkar di jari manisnya. Dan dari bayangan cermin, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Bowo. Tapi mata Bowo bukan mata manusia. Dan di perut Maya, tendangan pertama terasa seperti cakar kecil dari dalam. Bersambung.